dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Pray your position, up your hand, down your head. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Say a prayer before study. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, teman-teman, hari ini bersama dengan Bu Aini, kita akan belajar tentang listrik. Ya, teman-teman pasti sudah pernah dengar kan listrik itu apa? Nah, di hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita akan belajar tentang bagaimana sih asal mula listrik itu bisa sampai ke rumah kita. Dan yang kedua, kita nanti dapat mengetahui rangkaian-rangkaian listrik yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengetahui jenis-jenis rangkaian listrik dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini nanti di akhir akan ada kuis, teman-teman. Jadi disimak baik-baik ya video kali ini supaya teman-teman bisa menjawab kuisnya dan bisa mendapatkan rewardnya. Teman-teman, siapa yang tahu siapa sih yang dijuluki sebagai bapak listrik di dunia? Ada yang tahu? Ya, dia adalah seorang penemu listrik yang pertama kali. Teman-teman tahu nggak siapa namanya? Ya, betul sekali. Namanya adalah Michael Faraday. Teman-teman nanti akan pelajari ya di buku. Listrik merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana tidak, hampir semua kegiatan kita membutuhkan listrik sebagai pendukung. Dari mana sih listrik itu kita dapatkan? Kemudian dari mana juga sih sumber listrik itu berasal? Yuk teman-teman, kita bahas dalam video ini bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah kita. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya listrik. Mulai dari menonton TV, mencuci pakaian, menyetrika, kemudian main game. Apalagi sekarang ini kita harus belajar dari jarak jauh menggunakan sistem online atau daring, di mana kita sangat membutuhkan listrik untuk pendukung pembelajaran kita. Pernah nggak sih teman-teman itu iseng bertanya, gimana ya jika di dunia ini tidak ada listrik? Maka akan gelap sekali, apalagi di malam hari. Dan kita juga tidak bisa menikmati peralatan-peralatan listrik yang ada di rumah kita. Karena energi listrik itu sangat penting, maka tidak ada salahnya kalau kita belajar mencari tahu bagaimana sih listrik itu berasal dan bagaimana sih listrik itu bisa sampai ke rumah kita dan akhirnya bisa kita nikmati. Secara garis besar, alur distribusi listrik bisa sampai ke rumah kita melalui beberapa tahap. Di antaranya yang pertama, tahap pembangkit. Yang kedua, ada tahap transmisi. Yang ketiga, ada tahap distribusi. Bagaimana bisa sampai ke rumah kita dan ke tempat-tempat lainnya. Tahap yang pertama, yaitu jalur pembangkit atau pembangkit listrik. Nah, semua berasal dari pembangkit listrik yang mengubah energi lain menjadi energi listrik. Misalnya ada pembangkit listrik tenaga air, yaitu yang mengubah energi air menjadi energi listrik. Kemudian ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, yang mengubah mesin diesel menjadi energi listrik. Ada juga PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, yang mengubah tenaga uap menjadi energi listrik. Dan masih ada pembangkit-pembangkit listrik lainnya yang bisa mendukung atau mengubah energi-energi lain menjadi energi listrik. Ada
PLTB, ada PLTB, PLTG, ada PLTS, dan PLTN, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga surya, dan juga pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik besar biasanya menghasilkan listrik dengan tegangan 6-24 kV. Kemudian dinaikkan tegangannya di gardu induk oleh trafo step up atau penaik tegangan menjadi 70 kV dan 150 kV untuk tegangan tinggi serta 500 kV untuk tegangan ekstra tinggi. Tahap yang kedua yaitu jalur transmisi. Di gardu pembangkit, listrik tersebut dialurkan ke jaringan transmisi yang telah dinaikkan tadi, yaitu 70, 150, dan 500 kV. Alasan menaikkan tegangan di jaringan transmisi adalah untuk menurunkan arus. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir rugi-rugi daya selama perjalanan dan juga memperkecil luas penampang kabel sehingga lebih ekonomis. Kalau dilihat dari gambar, setelah listrik mengalami perjalanan jauh, listrik tersebut diturunkan menjadi 150 kV jika awalnya tegangan 500 kV. Tegangan inilah yang nantinya akan masuk ke pelanggan industri besar. Selain langsung masuk ke industri besar, tegangan ini masuk ke gardu induk untuk diturunkan menjadi 20 kV. Jalur distribusi atau tahap yang ketiga. Tegangan 20 kV ini bisa langsung dipakai oleh industri skala menengah atau pelaku usaha bisnis, biasanya disebut pelanggan TM atau tegangan menengah. Kemudian, daya listrik dengan tegangan sebesar 20 kV ini dialirkan ke trafo distribusi atau step down untuk diturunkan lagi menjadi 380 volt atau 220 volt. Tegangan 220 volt inilah yang masuk ke rumah kita dan kita pakai untuk menyalakan alat-alat listrik di rumah kita. Setelah sampai di rumah-rumah penduduk dan di tempat lainnya, listrik mengalir melalui rangkaian-rangkaian listrik. Apa sih rangkaian listrik itu? Rangkaian listrik adalah susunan-susunan komponen elektronik berupa baterai, kabel, lampu, dan lain-lain yang dirangkai dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan yang memiliki kegunaan tertentu. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan contoh rangkaian listrik sederhana di mana baterai merupakan sumber energi yang dapat menghasilkan energi listrik. Arus listrik dari kutub positif akan mengalir melalui kabel menuju lampu sehingga lampu dapat menyala. Kemudian, listrik mengalir dari lampu menuju kutub negatif melalui kabel. Dalam rangkaian listrik tersebut terjadi perpindahan energi listrik dari sumber listrik ke lampu melalui kabel sebagai bahan penghantar listriknya. Energi listrik yang mengalir melalui rangkaian listrik akan diubah oleh alat listrik menjadi bentuk energi lain, seperti energi cahaya, energi gerak, dan energi panas. Dalam rangkaian listrik sederhana tadi, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas dan energi cahaya oleh lampu. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian seri, kemudian rangkaian paralel, dan yang terakhir adalah rangkaian campuran. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Perhatikan gambar berikut.
Berdasarkan contoh gambar, maka ciri-ciri rangkaian paralel adalah arus listrik mengalir melalui satu cabang atau lebih. Arus listrik yang melalui lampu 1 atau baterai 1 tidak melalui lampu 2 atau baterai 2. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lainnya. Rangkaian listrik di rumah kita tersusun menggunakan rangkaian listrik paralel, sehingga jika salah satu lampu dipadamkan, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Yang ketiga, rangkaian campuran. Rangkaian ini banyak sekali yang menggunakan, karena keduanya masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Rangkaian campuran adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi, kelebihan dan kekurangan dari rangkaian listrik seri dan paralel yaitu rangkaian seri memiliki kelebihan bisa menghemat biaya karena menggunakan sedikit kabel. Untuk kekurangan dari rangkaian seri adalah jika salah satu komponen rusak, maka komponen yang lain tidak berfungsi. Untuk rangkaian paralel, kelebihannya yaitu jika salah satu komponen rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi. Kekurangan dari rangkaian paralel yaitu dapat menghabiskan biaya lebih banyak karena menggunakan kabel juga yang lebih banyak. Dari pembelajaran hari ini, yuk kita sama-sama menyimpulkan bahwa yang pertama, listrik bisa sampai ke rumah kita melalui 3 tahap, yaitu tahap pembangkit, tahap transmisi, dan tahap distribusi. Simpulan yang kedua, yaitu rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen alat elektronik yang dirangkai dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan sehingga memiliki kegunaan tertentu. Kesimpulan yang ketiga, yaitu rangkaian listrik dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, rangkaian seri, yang kedua, rangkaian paralel, dan yang ketiga, rangkaian campuran. Berikut kuis untuk video kali ini ya. Yang pertama, jelaskan alur distribusi listrik sehingga dapat mengalir ke rumah-rumah dan pabrik. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis rangkaian listrik serta pengertiannya. Selamat mengerjakan. Masya Allah, seru kan pembahasan kali ini? Alhamdulillah, demikian penjelasan materi hari ini. Semoga teman-teman mudah memahaminya ya. Oh ya teman-teman, Bu Aini berpesan untuk selalu bersyukur seperti firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, yaitu, dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video tentang listrik hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan untuk teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Tidak lupa untuk teman-teman konsisten sholat 5 waktu, sholat duha, dan bantu ayah ibu di rumah ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.